Selamat pagi, selamat siang, selamat malam mahasiswa sekalian. Kali ini kita akan kuliah kembali dalam mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 4. Ya, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang makna desain. Ya, ini perlu saya sampaikan ya, karena tugas saudara sebagai seorang arsitek adalah merencanakan atau mendesain. Nah, mendesain itu adalah ya tugas saudara sebagai seorang arsitek adalah mendesain sebuah bangunan. Terus Anda harus tahu makna dari sebuah desain itu apa. Ini penting ya, untuk Anda sebagai dasar Anda menyadari Anda bahwa tugas Anda adalah mendesain. Baik, kita coba kita kupas makna daripada desain. Makna desain atau merancang. Nah, ini kita coba dari makna dari bahasa Latin. Desain itu bahasa Latinnya signum, yaitu berarti tanda khusus yang dihadirkan dengan membekasi. Jadi desain itu harus mampu memberi tanda khusus. Jadi hasilnya itu harus mempunyai tanda khusus. Jadi ini penting ya. Jadi kalau produk desain itu hasilnya itu tidak mempunyai tanda khusus, ya berarti itu desain Anda kurang berhasil ya. Artinya desain Anda tidak akan diingat. Desain Anda mudah berlalu begitu saja. Desain Anda sama dengan yang lain. Nah, itu kurang bermakna. Jadi desain itu harus mampu menghasilkan tanda khusus ya. Terserah nanti seperti apa tandanya, bentuknya atau warnanya dan sebagainya. Harus mempunyai tanda khusus. Signum atau zigzag itu artinya memotong dengan alat yang bergerigi. Jadi ini makna daripada signum. Sig ini memotong. Nah, bisa juga signum itu sekuen berarti urut-urutan. Jadi prosesnya, caranya yaitu dengan memotong, membentuk ya. Memotong itu membentuk sesuatu, itu caranya. Untuk memberi dengan bentuk, membentuk, dan prosesnya berurutan, urutannya jelas. Jadi desain ini tidak hanya sekedar membentuk, tapi urutannya harus jelas. Ini artinya ada suatu proses, caranya jelas dari A, B dan seterusnya. Urutannya harus bisa diidentifikasi. Ya, jadi tidak boleh desain itu tanpa sebuah sebab. Mengapa kok muncul seperti ini, harus bisa dijabarkan karena urutannya bisa diamati. Ya, ini ya, jadi harus berurutan, urutannya jelas, prosesnya bisa dilihat, tidak ujuk-ujuk gitu, tidak seperti seni rupawan ya, pelukis itu bukan desain tapi dia melukis, mengekspresikan sesuatu langsung ke dalam kanvas, itu pelukis. Kalau desain itu prosesnya jelas, urutannya jelas. Oke. Signum kata kerjanya desain, menandai, menamai. Ini prosesnya ya. Desainer itu merancang ya. Jadi sudah menjadi bahasa kita, desain yang sering kita pakai itu kegiatannya yaitu merancang, activity-nya adalah merancang. Itu seorang desain. Jadi hasilnya itu punya tanda khusus, prosesnya urutannya jelas ya, kegiatannya itu namanya desainer. Seorang merancang itu namanya desainer. Jadi desain sebagai sebuah benda rancangan adalah suatu yang dibuat agar berarti khusus bagi pemilik. Jadi tanda khusus di sini bisa pemilik ya.
pemilik yang memiliki kalau arsitek berarti yang memiliki arsitektur. Kalau itu baju, desain baju berarti yang punyai baju. Lebih-lebih juga bermakna bagi pembuatnya. Ya, kalau bisa harus seperti itu. Ya, desainernya juga bermakna karena itu kebanggaan karya, membuat bajunya siapa, membuat rumahnya siapa, membuat bangunannya siapa. Itu seorang desainer harus bangga dengan karyanya. Apalagi pemiliknya juga merasa bangga. Harus punya berarti khusus, tanda khusus ini, ya, arti khusus ini bagi pemilik maupun desainer. Unsur bentukan mencakup bahan, alat, dan cara proses pembuatan. Jadi ini prosesnya, bahannya, dan sebagainya. Ini harus mempunyai makna khusus bagi seorang pemilik yang didesain maupun si perancangnya. Nah, ini penting ya. Jadi desain harus punyai. Kalau Anda mendesain, merancang tapi tidak mempunyai makna tertentu pada hasil karya saudara, ya Anda ini nggak ada manfaatnya, ya kurang sip kalau desain. Jadi bukan hasil desain. Desain sebagai suatu kegiatan merancang, ya kita coba desain sebagai kegiatan merancang. Activity adalah urutan tindakan hingga menghasilkan desain sebagai benda atau rancangan. Adalah suatu proses urut-urutan. Jadi misalkan diawali A, ini bahan dasar, ya dibentuk prosesnya bisa dimonitor, proses ke B, terus proses terus ini C, ini bisa linear ya. Kadang-kala bisa bercabang ini prosesnya, boleh ya, tidak harus linear gini. Jadi harus bisa cabang, nggak apa-apa. Ya hasilkan D, proses D1 berkait D2, ini proses perancang. Prosesnya bisa dilihat, bisa dijabarkan prosesnya. Ya, terus ini ke E ini mungkin akibat dari D1 juga, pengaruh dari D1. Ya, ini proses terus berjalan terus di sana. Ya. Terus ke F, masuk ke F, proses ini berjalan seperti ini ya. Bisa juga proses itu kembali lagi, feedback, nah, kontrol lagi kembali. Ya, balik lagi ke sini, proses lagi, putar bisa juga bolak-balik, boleh. Ya, tapi jejak ini harus terlihat bahwa dulu kita ada evaluasi, kembali lagi ke awal, jejak ini terdefinisi. Langsung proses G, ini proses terus berjalan terus lama terus sampai sini, bisa sampai berwaktu-waktu. Yang bisa membatasi ini adalah waktu. Di proses desain ini yang bisa menyetop adalah waktu pengumpulan, waktu selesai harus sebagainya, waktu sampai ke X. Ya, proses urutan ini harus bisa disajikan, harus bisa diidentifikasikan. Ini baru karya desain. Kalau prosesnya tidak tahu-tahu muncul X, ini tanda tanya besar. Tidak mungkin ya, sebuah desain langsung ujuk-ujuk itu nggak mungkin. Mesti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam arsitektur banyak faktor yang mempengaruhi sebuah desain. Kalau kita kembali ke makna desain menurut si Romo Mangun, ya guna dan citra jelas alat ukurnya itu. Tidak bisa guna saja citranya muncul. Kalau pakai Vitruvius, ya harus utilitas, permitas, penutusnya jelas. Nah, proses selalu seperti ini. Itu ya. Adalah kegiatan yang menghasilkan rangkaian instruksi yang akan dilaksanakan, ya. Jadi instruksi-instruksi, dan dalam pelaksanaan akan menyelesaikan masalah yang dihadapi dan hasilnya tidak menimbulkan efek sampingan yang tidak diinginkan. Jadi itu produk sebuah desain itu ya bisa berupa, ya mungkin berupa gambar, berupa dokumen-dokumen seperti ini. Ya, ini akan dipakai untuk mewujudkan sebuah karya. Dalam hal ini desain arsitektur tentunya. Nggak mungkin langsung bangun bangunan misalkan 20 lantai langsung itu tanpa ada dokumen desain. Nggak ada. Jadi hadirnya dari proses desain yang A, B sampai X ini akan menghasilkan sebuah dokumen, ya, dokumen yang berupa gambar atau mungkin berupa tulisan dan sebagainya. Ya, ini. Jadi kegiatannya di sebelah di sini. Baik, mengapa tanda tersebut harus dibuat? Pertanyaannya gitu ya tadi di awal.
Tanda penting ya. Tanda harus mempunyai makna bagi pemilik maupun si arsitek perancangnya atau desainernya. Pertama, yaitu untuk mengurangi kerancuan. Gampangnya seperti ini contohnya, misalkan sebuah rumah ya, itu harus bisa sebagai tanda. Misalkan pagar dipakai untuk tanda ya. Jadi rumah A, B, C biasanya kan kalau beli di perumahan bentuknya hampir sama. Kalau ingin bikin tanda, bikin aja pagarnya yang beda dengan yang lain ya. Nah, beda, bisa. Oh, rumah saya pagar yang bentuknya terbuat dari kayu. Nah, itu ya gampang kan tandanya. Oh, rumahnya Pak X itu. Oh, rumahnya Pak ini dindingnya dari batu bata merah warnanya. Seperti ini. Ini tanda-tanda semua. Ya, kalau ini seragam semua ya berarti ya bukan desain. Kalau berbeda ini adalah proses desain tentunya. Ya, tidak punya alasan mengapa dibentuk ini seperti ini. Tentu tanda tadi siapa yang punya? Pemilik. Peran pemilik penting di sini. Jadi seorang arsitek, seorang desainer arsitektur, peran pemilik harus dilibatkan. Ya ini. Jadi terlibat di sini. Dalam buat pagar, Anda harus konsultasi pada pemilik rumah. Oke, sangat mungkin benda yang dibangun banyak yang miliki, sehingga seorang memerlukan penandaan agar dapat dikenali dan dibedakan dengan milik orang lain. Ya, selain pagar ini mungkin bisa juga dengan bentuk atapnya. Ya, kalau mungkin saya asli Jawa, atapnya pakai bentuk yang seperti ini, khas dari Demak. Oh, mungkin saya ini karena saya pernah pergi ke Jepang, saya ingin rumahnya atapnya seperti di Jepang, misalkan gitu. Atau kalau saya asalnya dari mana? Dari Sulawesi, saya bikin rumah panggung. Ya, atau saya dari Kalimantan, saya bikin rumah panggung. Ini bentuknya juga bisa menjadikan sebuah tanda. Nah, jadi tanda bagi si pemilik. Kalau ini sebuah restoran, jelas ini restoran panggung, restoran Jepang, gitu ya. Jadi tanda itu penting, hasilnya tanda itu penting. Baik, bisa juga sebuah tanda tersebut bisa sebagai mercusuar dan bagi sebuah daerah atau negara. Nah, Frank Lloyd Wright jelas ini sebuah karya yang selalu diingat ya. Le Corbusier dengan gerejanya ini selalu diingat juga. Arsitektur seperti ini, menjadi tanda karya arsitektur. Terus ini Minoru Yamasaki, ini tanda perekonomian Amerika di New York. Ini saya udah kena bom yang kemarin ya, rontok. Minoru Yamasaki desainnya. Ini Sydney Opera House, jelas tanda. Kalau Anda ke Australia, tandanya ini ada bangunan ini di Australia. Terus ini di Petronas, ini ada di Malaysia, jelas. Kalau desain seperti ini nggak ada yang nyamai, nggak ada Petronas. Di Indonesia apa? Ayo coba, ada bangunan yang bertanda Monas. Nah, itu menara. Buildingnya apa kira-kira? Nah, belum ada ya, belum ada yang diingat-ingat Borobudur gitu. Ya, itu. Jadi bisa sebagai tanda tersebut bisa bermanfaat sebagai mercusuar. Nah, menjadi tanda sebuah negara, kebanggaan sebuah negara. Bagaimana bila dibandingkan dengan kegiatan ilmuwan? Nah, kita lihat gimana kegiatan mendesain ini dikaitkan dengan kegiatan ilmuwan. Kegiatan ilmuwan dan desainer perancang sama-sama arahnya dengan kegiatan berpikir. Ya. Desainer itu berpikir, ya. Nggak bisa desain tanpa mikir. Bukan seniman ya. Desainer proses, diagramnya tadi udah jelas desain. Berpikir, ilmuwan kalau meneliti ya perlu berpikir juga. Baik, yang kedua, ilmuwan tidak terlalu mementingkan apakah temuannya bakal berguna atau tidak. Iya.
Jadi ilmuwan tidak memikir akibat dari sebuah pemikirannya. Namun kalau desainer, ya, akibat pemikirannya bisa membuat orang lain celaka, bisa membuat orang lain tidak betah di dalamnya, bisa membuat lain orangnya takut di dalamnya, atau membuat orang lain suka di dalamnya. Nah, desainer berpikir terus. Anda akan stres kalau desain Anda gagal. Bikin desain kamar mandi saja gagal, orangnya lah mau ke belakang saja udah nggak berani dan sebagainya. Nah, ini. Jadi hasil karya desainer lebih akibatnya akan jadi masalah. Prosesnya berbeda juga. Perencanaan desainer sangat berkepentingan atas hasil rancangannya. Jadi sudah saya sebutkan. Jadi hasil dari sebuah perancangan itu sangat berkepentingan bagi seorang desainer. Lalu apa yang tidak termasuk kegiatan merancang atau desain? Apa yang dikatakan bukan kegiatan merancang atau mendesain itu? Yang satu, tidak reflektif karya sebelumnya. Tindakan reflektif karya sebelumnya. Mencontoh, ya, saya kemarin sudah mendesain di rumah ini, desain ini. Oh Pak, saya bikin lagi, bentuknya hampir sama, pola pikirnya sama, tanpa mempertimbangkan pemiliknya. Ya itu bukan karya desain. Mulai desain itu jelas, konsepnya, urutannya jelas, gitu ya. Mencontoh, meniru, mengcopy sesuatu yang telah dihasilkan sebelumnya itu bukan kerjaan desain. Hati-hati. Nah, prototip itu bukan karya desain. Ya. Desain harus khusus dibuat untuk hal tersebut, untuk orang tersebut, untuk khusus. Kalau Anda bikin lagi dengan mencontoh lainnya, Anda nggak laku. Seorang desainer harus kreatif, memunculkan sesuatu yang baru. Jangan menjiplak dari yang lain. Walaupun orang yang desainnya sama, walaupun itu pemiliknya sama, dan maka Anda harus bisa mewujudkan sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda dibandingkan desain karya yang sebelumnya. Itu baru namanya Anda seorang desainer. Ya. Nah, baik, jadi sekarang Anda harus tahu apa yang harus Anda kerjakan agar gaya desain Anda bermakna. Sekali lagi, bermakna. Ya. Sebelum Anda masuk ke mengerjakan tugas perancangan 4 saudara, sekali lagi tolong ini dicamkan bahwa ini Anda akan belajar mendesain. Mendesain dalam konteks ini adalah Anda akan kita beri tugas mendesain hotel. Hotel ini harus bisa bermakna untuk saudara. Hotel ini harus different dibandingkan hotel-hotel yang lain. Kalau Anda mencontoh, mereflektif karya lainnya, ya berarti Anda bukan mendesain. Ya. Karena kayak itu perhatikan benar, camkan benar makna dari desain ini. Prosesnya tolong dinikmati dalam mata kuliah kita PA 4 hari ini. Nah, seterusnya ya pada semester ini. Jadi tolong dinikmati prosesnya, dijalani dengan mengerjakan dengan tugasnya dengan urut yang jelas ya, seperti petunjuk nanti. Dengan semangat walaupun dikerjanya di rumah masing-masing, tapi tetap harus semangat. Sekali lagi Anda harus buat makna desainnya, harus bermakna untuk saudara. Ya, lebih-lebih nanti ditandai dengan nilai yang bagus A itu. Baik, itu mungkin pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan topik bahasan yang lainnya. Baik, selamat pagi, selamat siang dan sore. Salam sehat selalu untuk Anda sekalian.